Salam, salam, salam. Shalom, Oh, selamat malam semuanya. Terima kasih Tuhan berkati. Sudah berkumpul lagi, puji Tuhan. Ya, Amin. saya mengucap syukur karena Pak Surbakti sudah kembali ke rumah dengan selamat. Demikian juga Ibu Tiar dan ya, Ibu kasih Pak. Karijan, puji Shalom. Tuhan. Setelah kurang lebih hampir beberapa hari, 4-5 hari ya, berada di Batam. Amin. Tapi sangat disayangkan saya hanya 1 hari bisa menemani karena kesibukan-kesibukan. Baik, pertama-tama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, masih ada napas kehidupan. Itu berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan sebagaimana kita pada malam hari ini datang berhimpun lewat platform The Power of Love, terima kasih puji Tuhan kita berkumpul untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di sana aku ada. Dan saya yakin dan percaya malam hari ini kita, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, walaupun kita lewat Zoom. Kedua, saya mengucapkan terima kasih sebagaimana biasanya kepada Pak Pendeta Rasita Surbakti yang juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang keempat pertemuan kita membahas tentang menghindari penyesatan tipis dan tebal. Nah, kita akan usahakan hari ini selesai. Memang agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa karena ada banyak poin, ada beberapa poin kita akan selesaikan. Karena mungkin beberapa minggu depan saya mungkin minta waktu karena saya akan beristirahat, libur, karena saya akan ke Singapura. Kemudian masih dengan kesibukan-kesibukan yang lain, jadi mohon izin dari Pak Surbakti untuk beberapa pertemuan mendatang dan nanti kita saling ada koordinasi dan informasi karena kesibukan-kesibukan ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan nanti setelah waktu-waktu sibuk sudah terlewati. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bagi Anda yang baru join malam hari ini, sekedar informasi bahwa ini merupakan rangkaian dari beberapa sesi yang sudah kita sampaikan mulai 3-4 minggu yang lalu. Ya, jadi kita sudah mulai dengan penyesatan tebal. Penyesatan tebal itu maksudnya penyesatan yang sangat kontras, yang sangat kelihatan, ya, sangat terasa sekali bahwa ini penyesatan. Sementara penyesatan tipis adalah penyesatan yang kita sebutkan sebagai penyesatan yang tidak kentara, ya. Kadangkala susah membedakan, sulit untuk kita bedakan apakah ini sesat atau tidak. Tapi paling tidak hal-hal yang saya sampaikan itu adalah tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang ada beberapa ayat yang dipakai oleh aliran-aliran atau ajaran-ajaran tertentu untuk menguatkan doktrin mereka, tetapi kita selalu memegang pada kebenaran firman Tuhan yang didukung oleh begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin, dan dasarnya semua ada dalam firman Tuhan yang kita percaya ada di dalam Alkitab. Alkitab yang kita pakai adalah terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, di mana kita yakin dan percaya merupakan pegangan bagi kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, sekarang malam ini topik kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai once saved, always safe. Once saved, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali sudah diselamatkan, tetap selamat. Ini one safe, always safe, singkatannya OSAS. OSAS. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk ajaran ataupun aliran one safe, always safe ini perlu kita juga pelajari mendalam. Mengapa? Karena memang ayat-ayat firman Tuhan diajarkan lewat aliran ini dan ajaran ini kepada banyak orang. Dan banyak orang yang juga sudah mengikuti ajaran-ajaran atau aliran ini. Dan mereka berpegang pada kalau seseorang itu sudah diselamatkan, ya sudah, pasti dia diselamatkan sudah seterusnya. Nah, itu menurut pendapat dan hemat saya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu, ya. Nah, mereka beranggapan begini. Mereka memberikan ungkapan ya seperti begini. Jadi
pada waktu kita masih berupa dalam tanda kutip kepompong, ya, sebelum menjadi kupu-kupu, jadi ada transformasi di situ, ya, ada transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu, ya. Nah, kalau sudah menjadi kupu-kupu, tidak mungkin lagi kan menjadi kepompong. Nah, ini logika yang mereka pakai, gitu ya. Nah, jadi mereka samakan dengan anggapan secara letter bahwa kepompong menjadi kupu-kupu tidak bisa balik lagi kepada kepompong, ya, kupu-kupunya. Tetapi orang berdosa kalau bisa percaya Tuhan Yesus hari ini, besok bisa jatuh lagi, bisa kembali kepada dosa. Firman Tuhan ada mengatakan kembali lagi kepada kubangan babi dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Jadi memang kita harus hati-hati terhadap ajaran yang seperti ini karena mereka sudah kategorikan itu sebagai hyper grace, anugerah yang sangat-sangat luar biasa menurut mereka, dan menerjemahkan anugerah yang sangat luar biasa atau hyper grace itu sebagai sesuatu yang ketika seseorang sudah diselamatkan, maka dia selalu sudah diselamatkan, tidak akan jatuh lagi menurut paham itu. Sementara kita berpegang juga pada kitab suci yang mengatakan sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ya, Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 berkata demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, jadi kita sudah berubah ini, sudah tidak berada pada manusia lama, ya. Tetapi ayatnya terus berkata begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kita diajarkan terus-menerus, ya, terus-menerus diperbaharui. Jadi tidak mungkin sekali seseorang sudah dibenarkan, dia sudah merasa dekat dengan Tuhan, bukan berarti bahwa besok dia tidak jatuh, atau bisa saja dia mungkin dia berpikir bahwa dengan aliran ini mengatakan akan selamat, jadi dia biar berbuat dosa akan selamat. Tidak demikian. Pada waktu yang lalu saya sudah berikan ilustrasi tentang bagaimana Salomo yang adalah orang yang sangat luar biasa dekatnya dengan Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, bahkan berhadapan dengan Tuhan 2 kali luar biasa Salomo ini, ya. Hikmat yang ada di dalam dunia ini tidak bisa melebihi hikmat yang ada di dalam yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Kekayaannya juga demikian, kekuasaannya juga demikian, luar biasa. Sangat luar biasa berkat Tuhan yang diberikan kepada Salomo, karena Salomo dekat dengan Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya dia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran, ya, dewa-dewa dari para istrinya. Ya, istrinya ada 700, gundiknya ada 300. Mereka mengerumuni dia dan mengajarkan dia dewa-dewa yang mereka anut, sehingga perlahan, ya, slowly but surely, akhirnya Salomo jatuh atau jauh dari Tuhan dan mengikuti dewa-dewa dari istri-istrinya. Jelas di situ bahwa Salomo yang tadinya sudah dekat dengan Tuhan, sudah ada jaminan keselamatan, tetapi pada akhirnya jatuh, ya. Nah, itu Anda bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 11. Di situ dijelaskan bagaimana kejatuhan Salomo. Ayo saya kembali tadi Pak. Tertutup Pak suaranya Pak. Terus Pak terputus. Tertutup suaranya. Oh ya, maaf ya. Ya, oke, silakan. Ya, maaf. Jadi sementara ada yang orang yang sangat berdosa sama sekali. Maaf, tadi saya bicara Salomo, sempat dengar tadi ya? Dengar Pak. Ya, dengar. Salomo sempat. Oh ya, oke. Ya. Oke, baik. Jadi ada seorang yang sangat berdosa, perampok dan sangat luar biasa kesalahannya. Ya, dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi pada titik akhir kehidupannya, dia itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya jangan ingatlah saya waktu engkau datang sebagai Tuhan, atau ketika engkau menjadi juru selamat dan lain sebagainya. Ya, apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu,
pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya bahwa orang yang jahat itu, walaupun dia jahat, tapi pada titik akhir kehidupannya, itu dia percaya kepada Tuhan dan boleh dapat dikatakan dia bertobat. Dari kata-kata yang diungkapkan itu menunjukkan bahwa dia bertobat. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan anugerah yang luar biasa kepadanya. Dan dia diselamatkan. Jadi ada orang yang berdosa tetapi pada titik akhir hidupnya, itu dia berbalik kepada Tuhan, dia diselamatkan. Sebaliknya, biarpun saudara mulai dari lahir sampai dewasa selalu ikut Tuhan, benar di mata Tuhan, tapi akhir hidupmu itu jauh dari Tuhan, bertentangan dengan Tuhan, maka saudara akan jatuh. Oleh sebab itu, kenapa firman Tuhan ini selalu dikatakan kita terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kenapa harus terus-menerus? Supaya kita kuat sampai akhir. Kalau kita misalnya ada dalam perlombaan lari, usahakan terus-menerus sampai di garis finish, ya, tetap terarah, jangan sampai belum garis finish sudah out, ya. Nah, lagi pada 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi dari sehari ke sehari. Jadi setiap hari, ya, setiap hari batin kita itu diperbaharui. Jadi kita selalu ada di dalam naungan kasih kemurahan Tuhan. Lagi yaitu dalam Efesus pasal 6 ayat 18, ya, dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Di sini dikatakan berdoalah setiap waktu. Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Bukan hanya satu kali berdoa, sudah dekat dengan Tuhan, sudah ada jaminan keselamatan karena kita percaya Yesus, sudah ada jaminan keselamatan. Tetapi bukan berarti pada hari itu saja. Kemudian besok nanti kita lupa. Nah, ini berbahaya. Kita bisa diseret oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu dalam Efesus pasal 6 ayat 18 ini berkata, berdoalah setiap waktu, artinya setiap saat kita berdoa, ya, berdoa di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, tak putus-putus. Jadi jangan cuma satu hari stop. Harus tidak putus-putusnya, setiap saat kita datang kepada Tuhan, ya, untuk segala orang kudus. Masih ada lagi Ratapan pasal 2 ayat 18, ya. Banyak hal yang menopang ini, ya. Ratapan 2 pasal 2 ayat 18 berkata apa? Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Jadi firman di sini mengatakan bahwa ya kita harus cucurkan air mata, maksudnya kita berdoa kepada Tuhan. Ya, sama seperti Hizkia berdoa kepada Tuhan ketika Yesaya datang mengatakan dia sudah mau mati dan dia berdoa dan dia mencucurkan air mata. Luar biasa, dia menghadap ke dinding dan dia berdoa dengan mencucurkan air mata. Dan Yesaya ketika mau keluar dari tempatnya, dia berkata, Tuhan berkata kepadanya supaya dia balik kepada Hizkia dan katakan bahwa aku sudah mendengar dan melihat air matamu, ya, sehingga engkau aku berikan lagi waktu 15 tahun tambahan usiamu. Ini kepada Raja Hizkia. Kenapa? Karena Raja Hizkia ini mencucurkan air mata. Demikian juga dalam Ratapan pasal 2 ayat 18 ini mengingatkan kita, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Jadi tidak berarti bahwa kalau kita sudah selamat satu kali, berarti terus-menerus sampai akhirnya kita akan selamat terus. Iblis bekerja sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membawa kita supaya kita masuk dalam neraka. Ya, itulah sebabnya iblis itu sangat cerdik, ya. Dia memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita lihat lagi. Ibrani pasal 3 ayat 13 berkata apa? Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari.
Bukan hanya satu kali terus kemudian sudah selamat. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 18 juga dikatakan begini, ya, ingat baik-baik. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi kita saja ini yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita ini saja yang berusaha setia kepada Tuhan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Bisa saja hampir-hampir tidak diselamatkan, firman Tuhan katakan ini. Sebagai orang yang percaya, kalau dia tidak setiap hari selalu ada di hadapan hadirat Tuhan, dia bisa jatuh. Ya. Dan makanya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 18 ini mengingatkan kita. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah jawaban kita untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh apa yang menamakan dirinya ajaran once saved always saved, ya. Sekali sudah selamat, sudah diselamatkan seterusnya. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Walaupun ada ajaran-ajaran hyper grace dan lain sebagainya, dengan juga berlandaskan juga beberapa firman, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita firman Tuhan ya dan amin yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus dekat dengan Tuhan setiap saat. Bukan hanya pada waktu, kalau 10 tahun yang lalu saudara sudah dekat dengan Tuhan, sekarang ini 10 tahun kemudian, apakah saudara akan tetap hanya dengan pada waktu itu saudara dekat dan sekarang tidak dekat? Apakah itu berarti diselamatkan? Tidak. Ya, sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan bagaimana peristiwa Salomo yang dekat dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia jatuh juga. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dalam saya tidak mengatakan bahwa aliran once save always save ini sesuatu penyesatan yang kayak apa, tetapi saya menyampaikan karena mereka juga memakai firman Tuhan, tetapi paling tidak saya sampaikan tidak sejalan, ya, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, yang kita yakini. Oleh sebab itu tetap kita berpegang teguh kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita kekuatan, asalkan kita selalu mau ada di hadapan Dia setiap saat, setiap waktu, selalu kita berdoa kepada Tuhan. Sebab kalau cuma pada waktu satu kali 10 tahun yang lalu kita berdoa, kita anggap sudah diselamatkan, dan kemudian selama 10 tahun berjalan sampai hari ini saudara hidup secara duniawi, apakah itu diselamatkan? Tidak. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan supaya kita tetap terus berdoa setiap saat, setiap hari, terus menerus dengan Tuhan supaya kita selalu tetap terjaga, keselamatan kita tetap terjamin. Itu yang pertama pada malam hari ini saya sampaikan. Yang kedua adalah ajaran apa yang diajarkan oleh mereka yang juga sudah di Indonesia sudah sangat banyak, ya, aliran-aliran yang menyebut dirinya sebagai oneness atau Jesus only, ya. Nah, kita mengetahui bahwa oneness ini sebenarnya tergolong unitarian, ya. Saya sudah jelaskan unitarian, ya, kepercayaannya itu kepada penggunaan nama Yahweh, ya, penggunaan nama Yahweh, unitarian, ya, karena penggunaan nama Yahweh itu digunakan oleh orang-orang Israel beragama Yahudi, orang Yahudi beragama Yahudi, ya, orang Yahudi beragama Yahudi, bukan orang Yahudi yang Messianic Jews namanya. Orang Yahudi yang Messianic Jews mereka percaya Yesus, ya, tetapi orang-orang yang termasuk dalam unitarian itu percaya hanya satu Tuhan, ya. Memang satu Tuhan, tetapi mereka berpegang pada Tuhan yang mereka maksudkan yang satu adalah Bapa, yang mereka sebut sebagai Yahweh. Ya, mereka tidak percaya ada Anak dan Roh Kudus, ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus mereka tidak anggap. Ini adalah aliran unitarianisme, yaitu yang aliran Yahweh itu, ya. Nah, sekarang yang oneness lain lagi.
kalau oneness ini alirannya itu tetap dapat dikategorikan juga sebagai unitarian, tetapi bukan menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu yaitu Bapa, tetapi mereka menganggap bahwa Tuhan itu cuma satu yaitu Yesus. Ya, Tuhan cuma satu Yesus. Ya, mereka tidak mengenal istilah Bapa, tidak mengenal istilah Roh Kudus. Pokoknya semuanya itu Yesus, Yesus. Nah, gitu. Itu namanya oneness, ya. Oneness, sehingga mereka tidak menyebut lagi bahwa Bapa, Roh Kudus itu mereka tidak anggap, ya. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16, ya, berkata demikian, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang dibaptis yang hanya dalam nama Tuhan Yesus dengan pakai aliran oneness ini Roh Kudus tidak turun atas mereka. Ini firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16. Ya, Roh Kudus tidak turun karena firman Tuhan katakan karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Begitu. Sementara kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kalau saudara lihat dalam Alkitab, ya, ada Alkitab yang kalau tulisannya kata-kata Yesus sendiri itu ditulis dengan tinta merah. Jadi berwarna merah ini. Ya, jadi dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, dan di dalam Alkitab beberapa Alkitab itu yang lebih jelas memberikan gambaran tentang perkataan Yesus sendiri itu ditulis dengan huruf merah semuanya. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi seorang itu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau oneness itu tidak mengakui adanya Bapa dan tidak mengakui adanya Roh Kudus. Ya, nah itulah sebabnya maka dalam Amsal pasal 14 ayat 12 berkata, memang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada orang menyangka jalannya sudah benar, tetapi padahal salah gitu. Ya, jadi kita harus betul-betul teliti dengan cermat kebenaran firman Tuhan. Makanya kita pelajari, ya, beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan-pertemuan di sesi-sesi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa orang itu bisa tersesat oleh karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak belajar firman, tidak mau diajarin, bahkan kemauan sendiri untuk memilih jalan yang sesat, ya, bahkan tidak mengindahkan ajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang tidak mau belajar firman Tuhan bisa tersesat karena tidak paham, tidak mengerti. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan umatku binasa karena apa? Tidak berpengetahuan. Ya, my people perish, ya, because don't have any knowledge. Tidak punya knowledge. Ya. Nah, jadi kita harus tetap belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, itu yang berkaitan dengan oneness, ya. Nah, yang berikut, ya, yang perlu kita cermati adalah aliran-aliran dan ajaran-ajaran yang khususnya yang ini memang seringkali kita jumpai, ya, yaitu teologi kemakmuran, ya, ajaran teologi kemakmuran atau gereja-gereja yang mempergunakan Injil kemakmuran, menggunakan ayat-ayat kemakmuran dengan maksud apa? Supaya bisa orang memberi begitu. Ada juga banyak gereja-gereja itu banyak sekali sekarang ini. Itu yang kita perlu bahas bersama-sama, mengerti. Jangan kita terjebak pada hal-hal yang dapat menyesatkan kita, ya. Nah, dalam teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran ini, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang bersangkutan lebih fokus mengajarkan kepada jemaatnya supaya memberi, ya, perpuluhan, memberi persembahan khusus dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam paham teologi kemakmuran dan Injil kemakmuran, mereka lebih menonjolkan kesuksesan materi. Jadi pendeta-pendeta itu adalah harus menunjukkan bahwa mereka sukses, baru bisa menunjukkan kepada jemaat dan jemaat bisa mengambil contoh. Oh iya ya, pendeta saya sukses. Jadi hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta dalam aliran teologi kemakmuran dan Injil kemakmuran itu berusaha dia seperti artis-artis, seperti selebritis. Mobilnya harus mobil mewah, rumahnya harus rumah besar dan mewah, dia harus pakai kendaraan yang sangat mewah, lux, dan pokoknya menunjukkan kekayaan, pakai emas kiri kanan, kalung, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa dia berhasil. Begitu. Jadi ini Injil kemakmuran yang justru mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena dalam teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran ini, pada akhirnya terkesan hanya memberikan apa? Pamer, pamer diri, pamer kekayaan, pamer kekayaan. Jadi kalau pendeta, ya dia datang untuk berkhotbah di gereja Injil kemakmuran atau di gereja dengan teologi kemakmuran, dia cuma datang berjalan kaki, tidak pakai kendaraan. Oh, itu susah, sulit untuk diberikan kesempatan berkhotbah. Ya, tetapi kalau pendeta itu datang dengan mobil baby Benz, mobil Rolls Royce, mobil-mobil mewah, ini bagus ini, silakan berkhotbah. Karena menjadi contoh gitu. Jadi jemaatnya bisa melihat, oh iya ya sukses juga ya. Jadi barangkali saya juga bisa sukses seperti pendeta itu. Karena pendeta itu mengajar dan dia berkata, beri maka engkau akan diberi. Engkau akan mendapat 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ada di firman, ada. Makanya firman itu dipakai, Injil-Injil itu dipakai untuk apa? Merampok. Untuk mengambil harta-harta jemaatnya, sementara jemaatnya jatuh miskin. Nah, saudara tahu, kalau jemaatnya itu orang kaya, pendetanya berdoa luar biasa. Ya, belum apa-apa kalau jemaatnya orang kaya langsung dikasih jabatan duduk ya sebagai apa gitu supaya dia tidak keluar dari gereja. Kalau orang miskin doanya cuma sebentar, bahkan tidak pernah ada kunjungan. Kalau orang kaya datang pendeta itu kunjungan setiap hari kalau perlu datang dan mendapatkan ini, itu, dan itu dari orang kaya. Jadi doanya panjang-panjang, luar biasa bersemangat. Ini adalah teologi kemakmuran. Dan hati-hati ya, kita sendiri aja coba kita lihat negara kita aja sekarang ini apa ya, sekarang sedang berperang terhadap apa yang disebut dengan pamer itu, namanya flexing. Ada istilah baru yang dipakai, flexing. Flexing itu artinya memamerkan diri ya dengan kekayaan-kekayaan ya. Nah, negara sekarang menghantam semua itu. Jadi kalau ada aparatur ASN, aparatur sipil negara yang memamerkan kekayaan dan lain sebagainya, langsung ditindak. Ya, sekarang ini. Nah, kalau di negara saja menindak hal-hal yang sifatnya pamer, flexing seperti ini, bahkan di gereja menunjukkan, ya, menunjukkan ini loh saya kaya, saya punya rumah, saya punya ini, saya punya ini. Jadi saudara ada di dalam Tuhan, saudara akan diberkati. Itu ajaran Injil kemakmuran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita harus waspada, ya. Kita harus waspada. Jangan sampai kita tergait ataupun jatuh oleh karena persoalan-persoalan hal-hal seperti itu. Sementara kita tidak mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin, hanya oleh karena mungkin kita terbatas dari segi keuangan dan kekayaan, tidak sama seperti orang-orang kaya yang lain, yang dimana mereka mendapatkan pelayanan yang sangat hebat karena mereka kaya. Nah, ini suatu hal yang sangat berbeda dengan pengajaran Kristus sebenarnya. Ya. Nah, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 itu sangat jelas, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengingatkan kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman yang perlu kita cermati, pelajari, dan kita perlu pegang. Ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini Alkitab berkata, firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau ada gereja, ada ajaran-ajaran yang mengajarkan, ya, seolah-olah kita lihat bahwa mengejar uang, maka ini adalah apa yang dikatakan firman, itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kenapa kita harus mengikuti seperti hal
hal seperti itu, ya. Bahkan dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18, ya. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18 berkata apa? Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa-bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Firman Tuhan katakan demikian, ya. Nah, coba Anda lihat persembahan yang Anda berikan, ya, perpuluhan yang Anda berikan, persembahan khusus yang Anda berikan, itu hanya datang kepada gembala, kepada pendeta, ya, kemudian dia gunakan itu untuk menunjukkan bahwa dia kaya, jadi dia membeli mobil mewah, dia membeli rumah mewah, dia juga berpakaian yang kayak selebriti, demikian juga dengan gaya pakaian emas kiri kanan menunjukkan bahwa dia sukses, bahwa dia hebat. Nah, ini flexing, memamerkan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca. Lagi dalam Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6, ya, Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6, mari kita baca, ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi ingat, dia berunding. Berunding itu artinya dia meminta sesuatu, dia berunding dengan mereka. Maaf. Dengan pengawal-pengawal, ya, kepala-kepala pengawal, berunding. Nah, mereka sangat gembira dan bermufakat. Ini maksudnya kepala-kepala pengawal itu gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Jadi mereka bermufakat, artinya bahwa Yudas Iskariot, ya, dia menawarkan bagaimana kalau saya serahkan Tuhan Yesus, nah tapi saya minta supaya saya dibayar, kasih uang. Dan mereka senang, oke, sepakat. Ya, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Dan ia menyetujuinya, ya. Lihat, Yudas, ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ini jelas, ya, bahwa Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus hanya karena uang, hanya karena uang. Demikian juga di gereja-gereja dengan Injil kemakmuran, menjual Tuhan Yesus, menjual firman untuk uang. Ini yang harus kita cegah. Ya, cegah dalam arti kata kita tidak perlu terlibat dengan hal kegiatan-kegiatan gerejawi yang seperti itu, ya, karena Tuhan tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Banyak contoh-contoh di Alkitab keserakahan, ya. Contoh saja anak-anak Imam Eli di Perjanjian Lama. Anda bisa baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17, di mana anak-anak Imam Eli itu, ya, ketika ada orang-orang datang bawa persembahan, ya, pada waktu itu ya kita tahu persembahan daging, persembahan binatang dan lain sebagainya, tidak seperti sekarang. Persembahannya ada yang mungkin mobil dan segala macam dikasih kepada hamba Tuhan, ya, luar biasa, ya. Nah, anak-anak Imam Eli ini pada akhirnya memakan dengan sendirinya, mengambil sendirinya, mengkorupsi, ya. Dan pada akhirnya apa? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal 2. Anda bisa baca dari ayat 12 sampai 17. Ya, supaya tidak perpanjang nanti Anda bisa baca sendiri saja. Jelas di situ bahwa orang-orang yang mengumpulkan harta dengan menggunakan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan keuangan. Ya. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 3 berkata apa? Yakobus pasal 5 ayat 3 berkata apa? Ya, mereka menunjukkan nafsu untuk mengumpulkan harta. Ya, dia berkata apa dalam Yakobus pasal 5 ayat 3? Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Oh,
Sangat luar biasa, saudara. Ini teguran yang luar biasa dari firman Tuhan, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Lagi dalam Yakobus pasal 2 ayat 5, ya. Dia berkata apa dalam firman Tuhan? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, di sini ayat kita lihat, ternyata Tuhan Yesus memilih orang-orang miskin. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Jadi jelas bahwa soal kekayaan, dan kalau kita mengejar kekayaan, cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Itulah bertentangan dengan ajaran Kristus, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2 berkata apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukan hanya manusia, tapi hamba-hamba Tuhan pun akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oh, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Uang kita perlu. Di mana-mana kita butuh uang. Tapi bukan berarti bahwa pelayanan kita harus terarah dengan tujuan utama untuk mendapatkan uang. Kita diberkati Tuhan kalau kita melakukan pekerjaan sebagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan mengutamakan kita untuk mengejar uang semata-mata, karena itu adalah akar segala kejahatan. Nah, kalau saya, Bapak Ibu Saudara, saya berpegang pada 2 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai 15. Berkata apa? Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk tidak mengasihi dunia ini, apapun yang ada di dalamnya. Kita harus mengasihi Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam hal Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran, kita harus hati-hati, kita harus hindari, tetapi kita tetap percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Pasti Tuhan bukakan jalan bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ini memang sudah banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, ya, berkhotbah saja kadang-kala harus merokok, masih merokok, berkhotbah. Oh, merokok memang tidak ada di dalam firman, tidak ada di dalam Alkitab, ya, tetapi itu menunjukkan sesuatu di mana pendeta atau hamba Tuhan yang bersangkutan tidak menghargai dirinya sendiri. Ya, masih merokok, masih minum minuman keras dan lain sebagainya, masih juga melayani. Nah, ini dikategorikan sebagai guru-guru palsu atau hamba-hamba Tuhan yang palsu. Ya, ini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mengenai hal ini, bahkan Yohanes juga mengingatkan kita ketika dia mendapatkan wahyu dari Tuhan tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Ya, kita tahu bahwa ada 7 jemaat di Asia Kecil. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, saudara lihat apa yang dikatakan pada jemaat yang di Tiatira. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, Tiatira, ya, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Sangat jelas di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, supaya kita tetap menjaga, ya, harus tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saya sendiri mengoreksi diri. Kalau saya berbicara kepada saudara, terlebih dahulu firman itu sudah berbicara kepada saya, mengajarkan kepada saya sendiri sebelum saya sampaikan kepada saudara. Jadi saya itu sudah diserang lebih dulu oleh kebenaran firman Tuhan. Saya harus bersih dulu, baru bisa saya membersihkan orang lain. Saya harus benar dulu sebelum saya membenarkan orang lain. Saya harus diberikan dulu firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran saya, baru firman Tuhan itu bisa saya sampaikan kepada orang lain. Kalau tidak, saya hanya seperti mulut saja berbicara, tapi perbuatan dan tindakan saya bisa saja bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya harus terlebih dahulu merubah diri saya sebelum saya merubah orang lain. Saya harus mengajak diri saya dekat dengan Tuhan sebelum saya mengajak orang lain dekat dengan Tuhan. Saya harus bertobat terlebih dahulu sebelum saya ajak orang lain bertobat. Sebab kalau tidak demikian, kita tergolong nanti sebagai orang atau hamba Tuhan yang palsu. Dan itulah sebabnya kita perlu selalu berdoa terus. Bertobatan itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya di mulut, tetapi pertobatan dari hati, pikiran, perbuatan, tindakan. Ya, iman kita harus betul-betul hanya ada pada Yesus. Ya, itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dan memilih hamba Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita beralih lagi kepada poin yang lain, ya. Dan ini bukan merupakan satu penyesatan, tetapi saya katakan ini adalah sebenarnya jebakan, ya, jebakan yang seringkali membuat banyak orang Kristen itu terjebak dan pada akhirnya tersesat, gitu, ya. Nah, saya perlu ingatkan sebagai hamba Tuhan, saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada jebakan-jebakan di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, di dalam kita hidup ini ada banyak jebakan-jebakan. Antara lain orang terjebak dengan apa yang disebut dengan buy now, pay later. Ingat baik-baik. Buy now, pay later. Beli sekarang, bayar nanti. Nah, ini memang bukan teologis. Tetapi ini pada akhirnya dalam pengalaman dan dalam pengalaman-pengalaman yang saya amati, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan terjerat di sini, terjebak. Ya, bukan hal doktrin atau hal-hal yang sifatnya pengajaran atau aliran, tetapi justru jebakan-jebakan yang dapat dikategorikan sebagai jebakan yang dapat membawa kesesatan di dalam kehidupan seorang yang percaya. Ya, mereka terjebak dalam apa? Terjebak dalam utang. Ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati supaya kita jangan berhutang. Boleh berhutang, boleh. Ya, sepanjang kalau kita berhutang itu untuk hal-hal yang produktif, atau kalau kita berhutang untuk konsumtif, kita yakin dan percaya bahwa kita sanggup membayarnya kembali, ya. Jangan kalau berhutang, sebab nanti seperti orang lain. Banyak ada teman-teman saya yang pada akhirnya jauh dari Tuhan, susah untuk mengikuti ibadah. Kenapa?
dikejar-kejar oleh apa itu? Pinjol, pinjol. Ya, saya pilih apa itu pinjol? Oh, rupanya pinjaman online. Ya, karena gampang sekali orang mau pinjam uang dengan pinjaman online itu. Tawaran-tawaran banyak sekali. Dan akhirnya banyak orang yang coba meminjam dan akhirnya terjebak. Ketika terjebak, dia cara bagaimana nggak bisa bayar, akhirnya dia meminjam uang dari orang lain untuk membayar utang. Nah, ini namanya apa? Gali lubang, tutup lubang. Semakin dalam dia terjebak. Dan akhirnya apa? Datang ke gereja sudah tidak, bersekutu dalam doa juga sudah tidak, karena sudah disibukkan dengan hal-hal yang mencari uang untuk membayar utang-utang. Gali lubang, tutup lubang. Ya. Nah, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita dalam Roma pasal 13 ayat 8. Roma pasal 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita perlu waspada terhadap hal ini. Ya, apalagi godaan-godaan dari barang-barang dijual macam-macam, ya, mereka pedagang-pedagang menawarkan dengan cara berkata bahwa ya, belilah sekarang nanti bayar gampang bayarnya. Ya, ini kalau kita punya rencana dan punya cara ataupun kemampuan untuk membayar, boleh, atau meminjam uang untuk tujuan-tujuan produktif dan kita yakin bahwa kita bisa membayar kembali. Ya, tetapi kalau tidak, sebaiknya jangan berusaha dengan cara yang lain. Jangan sampai kita berusaha supaya kita ingin memenuhi kebutuhan pada hari ini, tapi terjebak kita sehingga pada akhirnya malah menjadi lumpuh oleh karena kita terjebak di dalam utang piutang itu. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 saya bacakan kepada saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ya, dengar baik-baik. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Kisah ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa memang kalau kita pun sudah terjebak dalam utang piutang, jangan lagi berutang, jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Berdoa, datang kepada hamba Tuhan yang benar, dan doakan, minta doa, supaya Tuhan mendengar doa-doa yang jadi sama seperti istri dari nabi-nabi ini yang akhirnya minta petunjuk kepada Elisa dan Elisa berdoa dan akhirnya ya minyak yang tinggal sedikit itu kemudian secara mujizat terjadi dan akhirnya begitu banyak jadi minyak ya dibuli-buli dan akhirnya dijual dan bisa membayar utangnya. Oh luar biasa. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang pada akhirnya membuat kita terjebak dan tersesat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, nanti juga ada tanya jawab setelah ini. Anda boleh bertanya, kita boleh diskusi bersama-sama, sekaligus juga bisa memberikan pendapat Anda. Yang terakhir yang perlu kita waspada adalah apa? Dengar baik-baik, ya. Yang sekarang terjadi juga, ya, di orang-orang percaya, di hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang Kristen, orang-orang percaya terjadi apa yang disebut dengan apa? Surat berantai. Surat berantai, hati-hati, ya. Ada yang namanya surat berantai, ya. Nah, saya ingin memajak begini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa ini saya sampaikan kepada Anda? Karena beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ya, beberapa hari yang lalu, seorang teman saya mengirimkan pesan di WhatsApp, ya. Pesan itu adalah surat berantai. Ya, nah saya bacakan kepada saudara dan saudara lihat di mana dia punya letak kesesatan. Saudara baca, saudara dengar, ya. Dia mengirimkan seperti ini. Seorang wanita bermimpi bahwa Tuhan Yesus memberikan air untuk diminum dan ketika dia bangun di pagi hari dia disembuhkan. Dia melihat surat tertulis di sebelahnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan benar. Dia memberitahu semua orang apa yang terjadi padanya. Seorang petugas polisi mendengarnya dan mengirim cerita ini ke 13 orang melalui SMS. Setelah 13 hari ia dipromosikan di tempat kerja. Oh, luar biasa, ya. Pria lain menerima pesan ini dan dia menghapusnya dan dia mengalami kerugian besar selama 13 hari. Wah, luar biasa ini, ya. Coba kirim pesan ini ke 13 orang atau lebih dan sesuatu akan terjadi. Maaf mengganggumu, aku adalah Tuhan. Aku benar-benar punya waktu untukmu. Aku mencintaimu dan akan selalu memberkatimu. Beri waktu Anda 30 menit. Jangan berdoa, hanya memuliakan aku, Yesus Kristus. Ya, ini surat berantai, ya, saya bacakan. Kirim pesan ini ke seluruh dunia sebelum tengah malam. Jangan hancurkan pesan ini dan saya akan membantu Anda dengan sesuatu yang Anda butuhkan. Berkat ada di jalan Anda. Jangan abaikan pesan ini. Anda sedang diuji dan dia sedang mempersiapkan dua hal besar untuk Anda dalam hidup Anda. Jika Anda percaya pada Tuhan, kirimkan pesan ini dan besok akan menjadi hari yang indah untuk Anda. Jangan putus rantai. Kirimkan ke 13 teman dalam waktu 10 menit. Juga bagiku, buat umat Kristen dimanapun kita berada, bukan pemaksaan, tapi ini kabar dan sebagai teguran Tuhan untuk kita, agar kita bisa lebih banyak waktu untuk Tuhan. Baca sampai habis, jangan setengah-setengah. Mungkin Tuhan berpikir bahwa kamu susah punya waktu untukku. Aku mencintaimu dan selalu memberkatimu. Aku selalu bersamamu. Aku butuh kamu untuk memberikan 30 menit waktumu dengan aku hari ini. Tidak perlu berdoa, hanya pujian dan sebut namaku. Hari ini aku mau pesan ini melewati dunia sebelum tengah malam. Akankah kamu menolong? Tolong jangan putus di tanganmu. Aku akan menolong kamu dengan sesuatu yang sedang kamu butuhkan. Tantang aku, sebuah berkat akan datang padamu. Tolong jangan kerjakan yang lain, tapi kirimkan ini. Besok akan menjadi hari terbaik dalam hidupmu. Jangan putuskan rantai ini. Kenapa Anda mengantuk saat berdoa? Tapi tetap terjaga oleh menonton film 3 jam. Kenapa Anda sangat bosan ketika melihat Alkitab, tapi mudah membaca buku lain? Kenapa sangat mudah mengabaikan pesan tentang Tuhan, tapi Anda bisa mengirimkan yang kurang bermanfaat? Kenapa pendoa semakin sedikit, tapi bar dan klub bertambah? Kenapa sangat mudah memuja dan mengidolakan artis dan selebriti, tapi sangat sulit untuk bersama dengan Tuhan? Pikirkan ini, apakah Anda akan meneruskan ini? Apakah Anda tidak akan menghiraukannya karena Anda pikir akan ditertawakan orang yang membaca ini? Teruskan ke semua temanmu, 80% darimu tidak akan meneruskannya dan janganlah Anda termasuk salah satunya. Tuhan berkata, jika kamu menyangkal aku di depan teman-temanmu, aku menyangkalmu pada hari penghakiman. Ketuk satu pintu yang tertutup, maka Tuhan akan membuka dua. Jika Tuhan sudah buka pintu untukmu, maka tak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Kirimkan pesan ini ke semua, termasuk saya. Tuhan Yesus memberkati. GBI Shalom. Terus dia sambung lagi. Di gereja Santo Tofai, Papua Barat, di depan altar, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan memperlihatkan jubah serta mahkotanya kepada seorang kakek. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada kakek itu, katanya, sampaikanlah pesanku ini kepada seluruh umat Kristen di seluruh dunia, agar kuatkan imanmu karena dunia sudah semakin goyang.
tolong sebarkan pesan ini kepada 20 orang Nasrani, dan hanya dalam waktu 7 hari kamu akan mendapat berkat yang tak henti-hentinya. Sebaliknya jika tidak disebarkan, apalagi dihapuskan pesan ini sebelum dikirim, maka kamu akan mendapat kesulitan yang bertubi-tubi. Ini kisah nyata, silahkan dibuktikan. Luar biasa. Saya baru saja membacakan kepada saudara adalah surat berantai. Surat berantai, dan surat berantai ini karena dikirimkan oleh orang yang percaya, orang Kristen, tentunya yang dia kirimkan itu kepada orang-orang Kristen lainnya. Maka beredarlah surat-surat seperti ini, surat berantai ini kemana-mana. Jadi orang-orang percaya bahwa oh iya ya, jadi secara kena sugesti ya, kena pengaruh yang psikologis sehingga kita rasa takut juga kalau nggak meneruskannya. Dan sebaliknya, karena dikatakan kita akan menerima berkat kalau kita meneruskan. Nah, saudara perlu ketahui bahwa perusahaan-perusahaan pengiriman pesan seperti ini itu sengaja mendorong hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa? Saudara bisa bayangkan berapa juta dolar mereka bisa dapatkan kalau misalnya seseorang mengirim SMS. Satu SMS katakanlah bernilai Rp300. Dan kalau dari satu orang kirim ke 13 kirim ke 13, secara multiplier dia begitu terus, akhirnya bayangkan berapa banyak diterima oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang menggunakan, yang memfasilitasi SMS dan lain sebagainya untuk pengiriman berita ini. Ya, disinyalir bahwa bisa saja dikendalikan atau didorong oleh upaya-upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memberikan surat berantai seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Dan kata-katanya itu ya, kita akan mendapat berkat kalau kita mengirimkan. Berkat itu bukan dikirim oleh orang ataupun oleh karena kita mengirimkan surat berantai. Kalau kita mengirimkan surat berantai, kita akan mendapat berkat. Dan kalau kita tidak mengirim surat berantai, maka kita akan mendapat kutuk. Ini adalah penyesatan. Karena saya katakan kepada saudara, Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jelas bahwa berkat itu bukan dari kita mengirim surat berantai, tetapi berkat itu berasal dari Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28 berkata apa? Lihatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari karena kirim surat berantai. Dan kutuk tidak terjadi karena saudara tidak mengirim surat berantai. Bukan karena itu saudara mendapatkan kutuk. Tapi saudara mendapatkan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi bukan karena surat berantai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus hati-hati dengan surat berantai seperti itu. Matius pasal 24 ayat 26 berkata apa? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, maksudnya Tuhan Yesus, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di balik bilik, janganlah kamu percaya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita jangan percaya kalau ada yang berkata demikian. Oh iya, Tuhan Yesus ada di sini, ada menampakkan diri di sini. Ini firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 26 berkata demikian. Lukas pasal 17 ayat 23 berkata apa? Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, mengakhiri persembahan atau presentasi saya selama 4 kali 4 minggu, berarti selama 1 bulan secara berturut-turut setiap minggu dari tema sentral menghindari penyesatan tipis dan tebal. Saya akan akhiri dengan mengutip 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 11 yang berkata begini. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu.
dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 6. Ya, pada intinya jangan mengajarkan ajaran lain. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, jangan diajar orang lain. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terakhir, Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian penyampaian saya selama 1 bulan ini. Terus kita menyampaikan dengan tema sentral menghindari penyesatan tipis dan tebal. Kita akan kembalikan kepada Pak Surbakti. Kita boleh buka tanya jawab ataupun pemikiran-pemikiran pendapat yang ada dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, Ya. Tuhan memberkati. Shalom. Oke. Terima kasih Pak. Pada malam ini Bapak sudah sampaikan cukup luas ya tentang pemaparan. Nah, kita buat beberapa termin Pak. Termin pertama nanti yaitu Ibu Ria sama Ibu Tiar Purba. Nanti baru termin kedua. Ini penanya-penanya. Ini orang-orang yang suka bertanya ini ya. Nah, sekarang saya berikan pada Ibu Ria untuk buka mic-nya. Nanti lanjut lagi kepada Ibu Tiar. Silakan Ibu Ria. Shalom Bapak Pak Surbakti Shalom. dan Pak Edwin. Shalom, Terima shalom. kasih pemaparan Kasih. malam ini. Untuk saat sekarang saya belum ada pertanyaan. Masih Atau yang bertanya begini, Ibu Ria, mungkin pernah dapat pendengaran tentang sekali selamat tak selamat ini bagaimana? Itu mungkin bisa tanyakan ke Ibu Ria. Mungkin pernah dapat pengajaran seperti itu. Oh ya, boleh. Memang ada pengajaran yang saya dengar, sekali selamat tetap selamat, karena ada di dalam 1 Timotius sebentar Pak. 1 Timotius 2 ya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi pada dasarnya Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi bagaimana bisa kalau orang, sedangkan Allah menghendaki setiap orang diselamatkan, bagaimana bisa keselamatan itu hilang? Seperti tadi dikatakan bahwa sekali Tuhan menghendaki orang diselamatkan, maka selamanya selamat. Gimana tuh Pak? Karena di dalam firman Tuhan tercantum 1 Timotius 2 ayat 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jika ada orang yang tidak diselamatkan, itu bukan dari pihak Allah ya, tapi dari pihak dirinya sendiri. Bagaimana Pak penjelasannya mengenai sekali selamat tetap selamat? Makasih Pak Edwin. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sekali selamat tetap selamat itu kan adalah ajaran. Ya, mungkin salah satu mereka pegang ayat ini. Tapi saya sampaikan di sini bahwa kalau kita baca dengan teliti, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, jadi Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki. Ya, tetapi keselamatan itu ya sudah diberikan kepada kita, tapi kitanya mau nggak menerima keselamatan itu? Itu masalahnya. Itu kalau soal menghendaki, Tuhan menghendaki. Ya, saya misalnya menghendaki supaya semua anak-anak saya itu semua masuk surga. Saya menghendaki. Ya, tapi kan tergantung dari kehidupan mereka. Kalau mereka itu berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka diselamatkan. Tapi ada juga mungkin anak-anak yang tidak berbuat baik, tidak tentu diselamatkan. Begitu. Ya, jadi bukan berarti bahwa semua orang sudah diselamatkan. Ini adalah Tuhan menghendaki, keinginan Tuhan itu semua diselamatkan. Tapi ternyata kan banyak orang yang tidak diselamatkan. Kita tahu bahwa banyak firman Tuhan yang sudah mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu memang ditakdirkan untuk dibinasakan.
Ada kebenaran firman Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita memang coba sebagai contoh, kalau Anda tetap ada di dalam firman Tuhan, coba Anda buka Ibrani pasal 12 ayat 14. Tolong dibaca. Ibrani pasal 12 ayat 14. Udah dapat? Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut Bukan, yang Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 14. Baik, Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jelas. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita selamat, tapi kalau kita tidak mau hidup kudus, kita tidak akan melihat Tuhan. Jangankan diselamatkan, melihat Tuhan aja enggak. Gitu. Jadi kita diminta Tuhan itu, dia menghendaki kita diselamatkan, tapi dia minta supaya kita juga kudus. Gitu. Jadi kita perlu kejar kekudusan itu. Bagi orang yang tidak mencari kekudusan, tidak diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata demikian. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bukan Tuhan memang menghendaki kita semua diselamatkan. Tetapi tergantung kita juga. Tuhan memberikan kepada kita apa? Ya. Free will. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Artinya Tuhan terserah kepada kita juga. Dia menghendaki kita diselamatkan, tapi semua terpulang juga kepada kita. Mau nggak kita menerima keselamatan itu? Karena kalau kita misalnya percaya bahwa Yohanes pasal 14 ayat 6, ya, apa yang disebut sebagai dalam Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, kalau orang tidak melalui Yesus, bagaimana dia diselamatkan? Di dunia ini begitu banyak orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana mereka mungkin diselamatkan? Allah menghendaki mereka diselamatkan. Tapi yang tidak percaya Yesus tidak diselamatkan. Ya, Kisah pasal 4 ayat 12 jelas mengatakan kepada kita, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Ya, selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus. Nah, kalau orang nggak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Tuhan mau mereka diselamatkan. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Itu firman Tuhan. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Ibu Ria. Dengan hal itu, bahwa benar Tuhan menghendaki semua orang untuk diselamatkan, tapi kalau dari pihak manusia sendiri tidak percaya dan tidak mau untuk diselamatkan, ya juga tidak selamat. Tidak bisa. Iya, betul. Makasih Pak. Makasih. Makasih. Ya, masuk termin kedua, tapi saya berikan kepada Ibu Kristen Limbong, ya, sama Ernita Silaban, ya. Nah, sekarang serahkan dulu kepada Ibu Tiar. Silakan pertanyaannya, Ibu Tiar. Ibu Tiar, ya. silakan. Ya. Ya. Baik, saya mungkin mau lanjutkan yang tadi, sedikit lagi mungkin saya bertanya Pak Edwin. Tadi tentang keselamatan itu dari pihak Tuhan, kan gitu ya. Dikatakan tadi bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu, begitu dia berikan, sebenarnya Tuhan itu menghendaki semua manusia selamat. Nah, walaupun keputusannya itu di tangan kita masing-masing, kita mau pegang apa tidak. Pertanyaan saya begini, apakah kalau kita di tengah jalan, misalnya kita, kalau bahasa tetangga kita, murtad, nah terus kemudian apakah ada bisa untuk pengampunan sekali lagi gitu? Karena tadi pengajaran tadi sekali selamat dan tetap selamat. Nah, apakah hanya sekali dikasih kesempatan, ya habis itu mungkin karena memang kita yang sudah tidak mau, dan
kemudian kita apakah masih diberikan kesempatan? Masih. Iya. Iya. Jadi kalau ada yang murtad, kalau ada yang keluar, itu berarti dia menyimpang. Itu berarti dia keluar dari jalur yang benar. Ya, dia jalur yang benar. Artinya karena seperti yang tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 kan, akulah jalan kebenaran, hanya di dalam jalan Yesus. Berarti kalau dia keluar dari Yesus, berarti dia keluar kepada jalan yang salah. Karena Tuhan Yesus adalah jalan yang benar, akulah jalan dan kebenaran. Jadi berarti kalau dia keluar dari Tuhan Yesus, berarti dia keluar dari jalan yang benar. Nah, kalau dia keluar dari jalan yang benar, berarti keluar kepada jalan yang salah. Nah, kalau dia sudah murtad, dia salah seperti itu, upahnya itu adalah maut. Ya kan? Roma pasal 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau dia sudah melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, karena tidak percaya Allah saja itu dosa. Tidak percaya Tuhan saja itu sudah dosa. Begitu. Jadi kalau kita tidak percaya, karena kan dia berkata begini, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Kan begitu. Ya kan? Markus 16 ayat 16 ya. Ya kan? Yang percaya akan diselamatkan. Berarti kalau dia tidak percaya lagi, tidak diselamatkan. Permasalahannya adalah, kalau dia sudah termurtad, salah jalan. Tetapi dia masih hidup, dan kemudian sementara dia hidup, dia masih ada kesempatan. Seperti lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kan begitu. Hidup adalah kesempatan. Nah, kalau dia masih ada kesempatan dan dia bertobat, dia berbalik, dia melakukan metanoia. Metanoia itu berubah, balik kepada dari perbuatan dosa, dari tidak percaya menjadi percaya. Metanoia, dia berubah. Dia diselamatkan. Karena yang penting di sini adalah akhir dari orang itu, apakah dia ada di dalam Tuhan atau tidak. Nah, sementara kita tidak tahu apakah kita hidup ini kapan kita mau dipanggil Tuhan, kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita dipanggil Tuhan pada saat kita menghembuskan nafas terakhir, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, kita lagi berbuat dosa, terus kemudian hari itu kita dipanggil Tuhan, selesai kita ke neraka kekal selama-lamanya. Makanya firman Tuhan tadi kita sudah diajarkan, setiap hari kita dibaharui. Setiap saat kita harus ada di dalam Tuhan. Hati kita harus dijaga terus supaya kita tetap ada di dalam Tuhan terus. Memang kita melakukan berbagai kegiatan, yang namanya di dalam dunia kita masih hidup, kita harus melakukan kegiatan banyak hal kita lakukan. Tetapi hati pikiran kita tetap ada di dalam koridor, berada di dalam koridor Tuhan. Ketika kita masih hidup dan bernapas, masih ada kesempatan. Kalau kita berbalik, orang yang murtad, kalau tidak berbalik lagi, kan dia habis, lewat, selesai. Neraka, kekal selama-lamanya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Udah bisa lanjut ya, kan lain ya. Oke, berikan waktu kepada Ibu Krisna Limbong. Nanti lanjut kepada Ibu Ernita. Ernita ya, Silaban ya. Silakan Ibu Krisna Limbong dulu buka mic-nya. Dan silakan bertanya kepada narasumber. Silakan Ibu Selimbong. Ya, buka mic-nya, buka mic. Mic-nya tutup. Mic-nya masih tutup ya. Silakan ya. Tanya, selama ini seseorang itu adalah hamba Tuhan yang taat. Bu, tolong dikasih keras sedikit, kurang kedengaran saya. Bisa didekatkan dengan HP-nya. Ada seseorang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan karena dia adalah seorang hamba Tuhan. Jalan nyawa dia Tuhan Yesus kawin
kurang jelas Bu suaranya. Kurang jelas ya Bu. Kawin dengan orang seberang. Itu. Kedengaran? Coba dekati mic-nya. Coba nanti Pak. Ya. Sehingga waktu dia kebetulan kita pelayanan meninggal pelayanan dia bertobat katanya dia mau terima Tuhan Yesus karena apa ya, karena dia bukan jemaat biasa, hamba ya. Bisa dengar, maaf Bu, nggak bisa dengar juga. Apa saya aja yang nggak bisa mendengar? Ya, coba naikkan kedengaran suaranya. Naikkan HP-nya kurang naik. Kurang dekat mungkin handphonenya ke Ibu, ke Inang, biar kedengaran. Ini hanya nampak kepalanya saya lihat. Coba naikin supaya sedikit, supaya jangan hanya hidung doang. Kurang kedengaran, ya. Kurang jelas. Atau tutup aja kameranya. Kalau susah tutup kameranya nggak apa-apa, dekatin. Kalau susah tutup kameranya tapi dekatin mic-nya. Kedengaran Pak? Ya kedengaran. Coba silakan lanjut. Coba. Tapi di tengah-tengah perjalanannya dia murtad, kawin sama orang seberang, akan kita ingin kembali, oke lah bawa keluargamu kepada Tuhan Yesus. Hampir meninggal, lalu dilayani. Apakah dia tanya, terima Tuhan Yesus? Maaf Ibu, HP-nya sambil dicas Kak Bu. Maaf nggak jelas itu. Enggak dicas. Tapi nggak jelas. Iya, kurang jelas. Saya juga nggak kedengaran betul. Nggak bisa. Oke. Atau begini, coba terjemahin ya. Nanti kalau salah, iya Pak. Ya. Jadi tolong jelas. Katanya ada orang percaya, tapi menyeberang ke iman yang lain, ya kan? Iya. Tapi kembali lagi, kira bagaimana seperti itu? Kira begitu. Ya Dang ya, begitu ya. Ya. Jadi maksudku akhir hayat dia mau bertobat. Dia mau bertobat tapi kita menyalahkan dia seolah-olah Tuhan Yesus itu pertobatan itu dipermainkan. Apakah Tuhan itu terima dia lagi? Oke, saya terjemahin ya Pak Edwin. Jadi ada orang percaya Kristen tadinya dia pindah ke percayaan seberang lah ya. Nah, tapi akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Tapi orang-orang di sekitarnya mencemooh dia. Kamu murtad, yang nggak mungkin lagi Tuhan terima kamu. Padahal dia sudah datang kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana tentang hal ini, gitu Pak? Iya. Jadi dia berbalik kepada Tuhan. Ya. Ya, kalau dia berbalik ya dia tetap diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak semata, makanya dikatakan bahwa selama kita hidup, selama hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama kita hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk percaya kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Karena semua orang juga ingat juga, ya, Petrus itu 3 kali menyangkal Yesus, ya kan? Petrus 3 kali menyangkal Yesus, tapi akhirnya tetap dia bertobat juga, dia bertobat lagi, nggak ada masalah. Jadi kalau seseorang yang masih ada kesempatan, dia masih hidup, walaupun dia sudah murtad, tapi dia balik lagi, kalau dia masih ada kesempatan balik. Yang ditakutkan kan kalau dia tidak memiliki kesempatan lagi. Tapi kalau masih ada kesempatan, itu berarti Tuhan masih mengasihi dia untuk memberikan kesempatan kepada dia untuk berbalik.
Dan kalau dia berbalik dengan sungguh-sungguh, Tuhan menerima dia. Kan kita sudah pelajari bagaimana seorang prodigal son itu kan, anak yang murtad yang meminta hartanya dari orang tuanya dan dia pergi hidup jauh dari bapaknya kan, melakukan dosa, ya, melakukan macam-macam dosa dia lakukan. Tapi akhirnya kan dia berbalik kepada bapaknya. Bapaknya apa? Menerima dia, menerima. Ya, dipakai jubah, dipakein jubah, dipakasih cincin. Nah, itu Bapak itu menerima. Allah itu penuh kasih yang tidak terbatas kasihnya. Dia menerima siapapun yang datang kepadanya. Biarpun dia sudah berdosa, jatuh, dia meninggalkan Yesus. Tapi dia berbalik lagi dan akhirnya dia datang lagi kepada Tuhan Yesus. Diselamatkan, diselamatkan. Kalau dia bertobat lagi, asalkan masih ada kesempatan. Masalahnya adalah kalau tidak ada kesempatan lagi. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita tetap terus ya memperoleh kasih kemurahan Tuhan itu. Begitu. Itu jawaban saya. Jadi bukan soal dia murtad yang Tuhan menilai, tapi bagaimana dia kembali kepada Tuhan. Sama seperti seorang prodigal son itu. Ya, seorang anak yang dia meninggalkan bapaknya. Ya, dia minta hartanya. Ya, terus kemudian dia pergi hidup foya-foya, berbuat cabul segala macam, berzina ya dengan perempuan-perempuan yang nakal. Ya, kemudian melakukan berbagai macam dosa. Tetapi ketika dia sengsara, dia balik kepada Tuhan. Tuhan menerima, Tuhan terima. Nah, itu diajarkan kan oleh Tuhan dalam perumpamaan prodigal son itu. Anak yang hilang, ya, anak yang hilang. Itu. Tapi kalau dia berbalik, ya. Jadi bisa saja, asalkan dia datang kembali lagi dan bertobat. Tuhan menerima kembali. Kalau masih ada kesempatan. Gitu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, yang terakhir saya berikan kepada Ibu Ernita Silaban. Silakan Ibu Ernita, buka mic-nya. Nah, sedang sesuatu. Silakan Ibu Ernita. Bisa buka mic-nya. Ya, silakan ya. Shalom. Salam, salam. Shalom. Saya mau menanyakan hal yang tadi Pak. Tapi pertama-tama saya mau bilang tanpa bermaksud menghakimi seperti itu ya Pak. Iya. Yang tadi Bapak jelaskan tentang hamba Tuhan yang merokok ya. Iya. Nah, apa tadi Pak? Apa itu sama dengan nabi-nabi palsu atau gimana tadi Pak penjelasannya? Sebenarnya hal merokok ini nggak hanya hamba Tuhan aja sih, sebenarnya pribadi biasa juga sebenarnya punya kerinduan juga karena punya saudara, punya kakak yang ngerokok, kayaknya susah banget berhentinya gitu Pak Edwin, Pak Pendeta. Iya. Bagaimana tadi Pak Alkitab memandang hal tersebut gitu? Terima kasih. Iya. Iya, jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa merokok itu ya, itu kan madat ya, orang jadi madat gitu ya. Nah, dia tidak bisa keluar dari madatnya itu ya. Dia nggak bisa keluar. Dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Itu sebenarnya dalam perbudakan. Itu kan menjadi budak dari rokok itu. Ya, menjadi budak dari rokok itu. Nah, kalau kita diperbudak dengan seperti itu, ya, kalau kita nggak bisa keluar dari situ, bagaimana kita mau melayani orang kita sebagai hamba Tuhan? Sekarang saya mau tanya, merokok itu baik atau tidak? Kalau ditanyakan kepada semua orang yang menjawab baik itu hanya mereka yang merokok. Karena mereka merokok, dia bilang baik. Tapi ketika dia berhenti merokok, dia bilang, oh itu tidak baik. Karena banyak orang yang dulunya merokok, sekarang tidak merokok. Saya dulu merokok. Saya dulu merokok. Karena saya banyak merokok, saya jatuh sakit. Jadi berarti tubuh kita ini kan bait Allah. Kita merokok itu kita membuat bait Allah ini menjadi rusak karena kita sakit. Gitu. Nah, jadi kalau saya melayani Tuhan, melayani jemaat, tapi saya tidak bisa berkuasa untuk menghilangkan perbudakan rokok itu,
Maka bagaimana saya bisa mengajarkan orang hal-hal yang baik sementara saya tidak bisa menguasai diri saya, tidak bisa terlepas dari kebiasaan buruk? Akan sulit. Nah, itu yang kita kategorikan sebagai hamba-hamba Tuhan yang palsu. Palsu. Karena dia tidak benar-benar di hadapan Tuhan. Itu hanya pinter menghafal, pinter firman Tuhan, belajar. Karena orang kalau sekolah belajar juga bisa mengerti firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Firman Tuhan katakan Tuhan melihat hati, bukan melihat kepintaran seseorang. Tuhan melihat hati, bukan melihat kepintaran. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita dalam hal minuman keras, dalam hal merokok, sebab jangan lupa, merokok dan minuman keras itu sangat dekat dengan perbuatan narkotika dan lain sebagainya. Narkoba atau apapun. Dekat sekali. Dan kalau sudah masuk dalam narkoba, jelas sekali dah sangat dekat dengan hubungan persinahan, percabulan dan lain sebagainya. Sementara firman Tuhan katakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kita harus tinggalkan semua itu. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan, harus betul-betul diri kita menjadi bersih dulu. Baru bisa kita melayani Tuhan. Kalau diri kita tidak bersih, bagaimana kita mau membersihkan orang? Kenapa banyak orang-orang, bahkan anak-anak sekarang merokok? Anak-anak sekarang sudah banyak merokok. Karena diserang dari mana-mana, baik dari iklan, baik apa. Dan bukan hanya anak-anak. Saya cukup lama tinggal di Belanda. Dan saya amati bahwa ternyata wanita-wanita di sana sudah cenderung merokok. Begitu saya datang Indonesia, saya melihat wanita-wanita merokok. Dan merokok bukan hanya masuk kepada pria-pria dan anak-anak, sampai kepada perempuan-perempuan. Karena apa? Karena itu adalah tren katanya. Oh, kalau merokok itu tren. Nah, pria-pria lain lagi. Bukan hanya merokok. Tambah dalam lagi dosanya. Mereka apa sekarang yang hobi? Kegemarannya? Pasang tato di badan. Pakai tato. Nah, saya heran bahwa di Indonesia sendiri, saya lihat di Barat, di Eropa, di Amerika, ya, perempuan-perempuan juga tato. Di Indonesia juga saya lihat ada wanita-wanita mulai tato-tatoan juga. Bagaimana kita mau melayani Tuhan kalau ada dosa-dosa seperti itu? Karena itu adalah wujud pengejawantahan dari roh jahat, roh iblis, roh antikris yang masuk bukan hanya kepada orang-orang percaya, tapi kepada hamba-hamba Tuhan. Pasang tato, merokok, minuman keras, nah dekat sekali dengan narkoba. Pada akhirnya apa? Berakhir di penjara. Karena narkoba. Berakhir di perbuatan dosa, persinahan, percabulan, dan lain sebagainya. Dekat sekali itu. Sementara firman Tuhan mengatakan apa? Jauhilah yang jahat. Hindarilah perbuatan jahat. Berbuatlah yang baik. Nah, kalau merokok kita anggap baik, lakukan. Tapi firman Tuhan, saya yakin dan percaya, mengkategorikan seperti itu, merokok, minuman keras, ya, narkoba, percabulan, persinahan, dan lain sebagainya, itu adalah dosa. Dosa. Memang kalau orang sedang merokok, oh nikmatnya luar biasa, nikmat duniawi. Bukan nikmat rohani surgawi. Dan oleh sebab itu ketika ada orang melarang merokok, dia tersinggung, dia marah. Karena itu kesenangannya. Begitu. Tapi apakah itu wajar? Di Manado pernah terjadi suatu peristiwa. Seorang pendeta merokok. Dia mau berkhotbah. Sambil merokok dia baca firman Tuhan, dia baca Alkitab. Waktu itu rokok kretek. Dia buka firman Tuhan sambil untuk mempersiapkan diri untuk khotbah. Dan dia merokok.
Kemudian bara api dari rokok kretek itu jatuh di Alkitab. Membakar ayat yang ada di Alkitab yang dia pelajari. Besok dia khotbah. Dia buka Alkitab menyampaikan firman Tuhan. Dia bingung cari ayatnya. Dia putar-putar cari ayat. Kagok sekali dia di mimbar. Kenapa? Karena ayat yang dia sampaikan itu sudah bakar kena bara rokok kretek itu. Hangus. Jatuh di Alkitab. Saya mau tanya. Kira-kira itu berkenan di mata Tuhan? Tentu tidak. Artinya apa? Bahwa hal-hal seperti itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau tidak baik, kenapa kita harus lakukan? Bukankah itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan? Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Edwin. Ya, karena Terima waktu kasih, kita, Pak. Terima kasih. ya, karena waktu kita Pak, nanti kalau ada yang bertanya lagi mungkin ya akan sambung lagi. Bapak berdoa tutup kita punya prosesi Pak. Silakan Pak, Bapak doa. Ya. Yang berdoa siapa Pak? Pak Edwin sendiri dan doakan semua partisipan yang ada pada saat ini. Baik. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau masih memberikan lagi kesempatan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Boleh berfellowship bersama-sama. Mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan lewat kebenaran firman-Mu. Iman bertumbuh oleh karena mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih memberkati setiap telinga yang mendengar Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan lebih dalam, lebih dekat lagi dengan Engkau. Memberkati Ibu Christina Limbong. Berikan dia kekuatan ekstra Tuhan. Dalam pelayanan pekerjaan apapun yang dia lakukan. Keluarga besarnya Tuhan tolong. Berikan kekuatan dan kemampuan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Edwin Tumelaka. Tuhan dalam usia yang tidak muda lagi. Tapi Engkau memberikan dia hati untuk datang selalu taat kepadamu. Berikan dia kekuatan ekstra. Memberkatinya. Sehingga dia boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Tercurah dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Surbakti. Pak Rasita Surbakti. Sebagai pimpinan di dalam platform The Power of Love ini. Mari Tuhan pakai dia Tuhan secara luar biasa. Berikan dia kekuatan ekstra, kemampuan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Engkau mau memakai Tuhan dia sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga banyak jiwa yang boleh dibawa ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Karena Engkau memerintahkan kami untuk merampas siapa yang hidup dalam dosa. Untuk dibawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Ria Christina. Tuhan tolong dan memberkati kehidupan ibu ini. Dalam keluarganya, pekerjaan yang dilakukan dan apapun yang dia lakukan kami yakini. Bahwa dia dipakai Tuhan. Untuk boleh membawa jiwa-jiwa yang lain juga ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Memberkati hidup dan kehidupannya. Demikian juga Ibu Tiar Purba Tuhan kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita Allah menyertainya. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan. Keluarga besar dimanapun Tuhan. Mari Tuhan tolong, jaga, lindungi. Berikan kekuatan dan kesehatan. Memberkati hidupnya. Amin. Menjauhkan dari kehidupan yang dapat membawa dia jauh dari Engkau. Amin. Kami berdoa juga bagi Bapak Juhaini. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Juhaini. Kiranya Tuhan juga berkati, memberikan kekuatan dan kemampuan. Sehingga dia boleh selalu merasa berkat-berkat Tuhan selalu. Tuhan mengalir dalam hidup dan kehidupannya. Keluarga besarnya dimanapun berada Tuhan tolong. Sehingga kami boleh melihat bahwa setiap orang yang berharap kepadamu tidak akan sia-sia. Selalu akan mendapat jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Ernita Silaban kami taruhkan dalam tangan Tuhan.
Kiranya Yesus. damai, sejahtera, sukacita Allah menyertai dia. Amin. Sehingga dalam kehidupannya, keluarganya, Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat melimpah dalam kehidupannya. Dan dia boleh selalu Tuhan dikuatkan, dimampukan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Yes. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yes. Bapak. Dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Kami berdoa Amin. juga bagi pelayanan The Power of Love ini. Kiranya Ya, menjangkau semakin banyak orang. Agar banyak Amin. jiwa boleh diselamatkan. Pakai semua kami Tuhan. Sebagai tangan-tangan, perpanjangan Amin. tangan Tuhan. Yes. Untuk boleh melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih.